Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, kira kata dan bahasa yang pantas keluar dari lisan seorang manusia, melainkan memanjatkan rasa puja serta rasa puji syukur kita atas kehadirat Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla. Karena mengapa hadirin? Karena ialah Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satunya nikmatun iman wal Islam, nikmat kesehatan jasmani maupun rohani. Dan tak lupa pula salawat bertangkaikan salam marilah sama-sama kita hancurkan, kita bingkiskan dan kita kirimkan kepada Khatamul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi di akhir zaman, Nabi yang telah mengangkat kita dari alam kegelapan, lumpur kebinasaan, dan bahkan dari jurang kemaksiatan sampai ke alam yang terang benderang, penuh dengan ilmu pengetahuan, sains and teknologi, minazulumati ilan nur. Yang saya hormati Ketua Badan Takmir Masjid serta Pak Imam Masjid Nur At-Taqwa dan seluruh pegawai syarak, jemaah salat Isya tarawih dan witir yang saya hormati. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, dan salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan karena pada bulan inilah, tepatnya malam ke-17 Ramadan, Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Peristiwa ini biasa kita sebut dengan nuzulul Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran bukannya sekedar bacaan, tetapi Al-Quran lebih dari itu. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Di dalam ayat tadi disebutkan bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia, karena di dalamnya berisi petunjuk bukannya untuk kaum muslimin saja, melainkan untuk manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, apabila seseorang berpegang teguh dengan apa yang sudah diajarkan dalam Al-Quran, maka hidupnya akan merasa tenang akibat diliputi oleh kebaikan-kebaikan. Dan dalam ayat tadi juga disebutkan bahwasanya Al-Quran adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Jika ayat-ayat Quran sudah tertanam dalam hati kita, maka Allah yang menerangkan ayatnya itu kepada orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran, dan akan berlaku ketetapan hukum Allah bagi orang-orang yang bertakwa, sehingga ia akan mendapatkan pengetahuan dari Allah atas perkara dan hak dan yang batil. Sehingga orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran bukan hanya mengendalikan kecerdasan otaknya, melainkan pandangan baik menurut Allah dan pandangan buruk menurut Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, segala sesuatu jika kita tinggalkan maka akan menjadi usang dan rusak, kecuali satu, yaitu adalah Al-Quran. Al-Quran sejak 14 abad yang lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai dengan detik ini tidak pernah sama sekali berubah isinya.
Dan Al-Quran adalah kitab yang paling banyak dibaca oleh manusia di muka bumi ini. Dan sebaliknya, apabila kita yang meninggalkan Al-Quran, maka kitalah yang akan usang. Serta perlu diingat hadirin, bahwasanya Al-Quran akan menjadi salah satu pemberi syafaat kepada orang yang senantiasa membaca, mentadaburi, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaah salat Isya Tarawih dan Witir yang saya hormati, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya semua amal ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu amal ibadah yang paling banyak menghasilkan pahala yaitu adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wa hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Yang artinya, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan ke 10. Semisalnya, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan pada lafaz alif lam mim bukan hanya satu huruf, melainkan 3 huruf. Itu artinya 3 huruf dikalikan 100 kebaikan, maka hasilnya adalah 300 kebaikan yang akan kita dapat apabila kita membaca alif lam mim saja di bulan Ramadan. Apalagi jika kita membaca satu surah, membaca satu juz, bahkan sampai khatam 30 juz, maka akan banyak sekali pahala yang akan kita dapatkan. Jemaah salat Isya Tarawih dan Witir yang saya hormati, Imam Syafi'i telah memberikan kita contoh betapa giatnya beliau dalam menghatamkan 30 juz Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Kesimpulannya hadirin, marilah kita jadikan momentum suci bulan Al-Quran ini dengan menggiatkan lagi kedekatan kita terhadap Al-Quran, baik dengan menghadiri majelis taklim maupun juga membaca pribadi di rumah. Dan apabila belum bisa membaca Al-Quran, maka belajarlah, karena tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran, maupun itu muda maupun tua. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membacakan nama
yang akan menyediakan takjil, kue dan